Inovasi Desa Batu Lawang ini ada yang unik konon katanya, pemerintah kota mengatakan demikian. Kenapa? Karena inovasi yang ada di pemerintah Desa Batu Lawang ini tidak dimiliki oleh desa lain. Orang mengatakan bahwa kepala Desa Batu Lawang itu mantan militer katanya. Memang benar. Nah, saya bersumber lahir dari militer, saya belum pensiun sebenarnya. NTX Production. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yani Gimnastiar, Prodi Ilmu Pemerintahan, Stisip Bina Putra Banjar. Pada hari ini saya sedang berada di Desa Batu Lawang. Tepatnya pada pagi hari ini saya akan mewawancarai Kepala Desa Batu Lawang untuk memenuhi tugas sistem pemerintah desa. Baik deh ya, saya senang ada masyarakat saya bisa ke jenjang lebih tinggi dari hal layak orang banyak di sini ya. Ini tentunya merupakan suatu kebanggaan bagi saya sebagai kepala desa. Dengan harapan suatu saat nanti adalah generasi penerus bangsa menjadi seorang pemimpin. Baik ya, seperti tadi ditanyakan berbagai macam inovasi desa atau ciri khas tentang arah kebijakan saya sebagai kepala desa. Jadi Desa Batu Lawang ini ya, alhamdulillah kemarin ikut lomba tingkat kota, hanya tinggal menguasainya saja. Di mana lomba tersebut kita menyampaikan apa yang sudah dilakukan selama saya menjadi kepala desa. Desa Batu Lawang kalau kita lihat, kita pelajari bahwa desa mempunyai beberapa inovasi desa, kurang lebih ada 16 inovasi desa. Nah, itu bergabung antara inovasi yang ada di PKK dengan dari pemerintah desa. Inovasi Desa Batu Lawang ini ada yang unik konon katanya, pemerintah kota mengatakan demikian. Kenapa? Karena inovasi yang ada di pemerintah Desa Batu Lawang ini tidak dimiliki oleh desa lain. Satu contoh ada program sapu tangan RT ya, sapu tangan RT istilahnya. Jadi sapu tangan RT itu 10 juta untuk per RT untuk percepat pembangunan. Ini di desa lain tidak ada. Nah, jadi satu RT 10 juta. Di mana RT tersebut komunikasi, koordinasi dengan masyarakatnya. Mau dibuat apa 10 juta. Nah, tentunya program ini dikawal juga oleh Kaorkesra dengan stafnya. Kemudian kita sudah berkomunikasi dengan inspektorat dan itu boleh. Yang pada akhirnya kelihatan ada sumber daya manusia ini mulai keluar. Nah, melihat dari sumber daya alamnya juga demikian. Dengan program 10 juta ini bisa menghasilkan swadaya dan gotong royong yang sangat luar biasa. Nah, satu contoh di RT 1 dengan program 10 juta ini bisa menghimpun atau mengadakan swadaya senilai kalau di rupiah itu sampai 50 juta. Ada pos ronda di sana. Angka 10 juta itu kalau dia sudah buat pos ronda itu kalau diuangkan sampai 50 juta. Kemudian ada MCK, kemudian ada masjid dengan 10 juta ini merangsang ya, Agnia yang punya uang, nah di sana berkembang. Kemudian kemampuan masyarakat yang ada tumpah di sana. Jadi proporsi tukang dan lain sebagainya mereka membantu dengan program 10 juta ini. Itu program 10 juta yang tidak dimiliki oleh masyarakat, oleh desa lain. Kemudian ada modeling. Jadi ada mobil antar keliling mengantar masyarakat. Nah, desa lain tidak memiliki. Desa Batu Lawang mendapatkan hibah satu buah unit dari masyarakat kami. Nah, kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ketika masyarakat memerlukan kendaraan. Jadi masyarakat kami kalau misalkan membutuhkan kendaraan sudah tidak memikirkan lagi BBM-nya, pengemudinya. Sudah dijamin ya. Nah, kita jamin. Nah, itulah inovasi dari kita. Kemudian ada juga tabungan masyarakat sama. Nah, ini Tasama ini cukup membantu juga untuk lingkungan kita ya.
Kemudian untuk masyarakat kami sekarang sudah tidak pusing lagi kemana membuang sampah. Memang sepele ya Mas, kayak bekas-bekas aqua kecil ini. Setelah ada tas sama ini dia kumpulkan di rumahnya, kemudian dibawa ke bank sampah. Itu ada yang langsung dibayar langsung oleh pengurus tas sama itu. Ada juga dijadikan tabungan. Nah, tas sama dibilangnya itu adalah inovasi dari PKK juga ya, karena memang membantu pemerintahan kami juga kalau PKK. Itu yang ketiga. Kemudian ada di sana Waruga, warung jujur tanpa riba. Nah, jadi Waruga ini itu sudah berjalan kurang lebih 2 tahun. Nah, jadi kebutuhan masyarakat ini yang biasa masyarakat pergi ke pasar sekarang sudah jarang ke pasar karena ada Waruga ini, warung jujur tanpa riba. Nah, jadi mereka itu kebutuhan pokoknya kesehariannya hanya tinggal menulis di bukunya. Nah, dia langsung disiapkan apa kebutuhan tersebut. Jadi banyak hal seperti halnya ada yang kita sudah tidak asing lagi. Di sini ada Batu Lawang Corner. Maksud tujuan diadakan Batu Lawang Corner itu adalah di bawah binaan UP2K ya, PKK. Jadi masyarakat kita yang mempunyai keterampilan di bidang pangan, satu contoh kerajinannya misalkan bisa membuat kue, membuat makanan apa saja bisa dikumpulkan di sana, dititipkan atau langsung jualan di sana. Nah itu Batu Lawang Corner ini salah satu upaya dari PKK yang menghimpun seluruh masyarakat Desa Batu Lawang yang memang profesinya berjualan makanan. UMKM ya. Jadi alhamdulillah sampai saat ini awal saya di kepala desa kita memerlukan snack itu sudah tidak beli ke Banjar lagi. Jadi masyarakat buat kue, masuk ke sana, kemudian kita kemas, kita jadikan konsumsi makan mamin ya kalau bahasa kita. Ya. Kalau rapat-rapat saya sudah tidak perlu lagi, PKK tidak pernah belanja ke Banjar sana. Jadi kita menggunakan hasil pribumi. Nah itu sudah hampir 2 tahun setengah. Sudah ada di sana. Jadi kita kumpulkan. Dengan harapan ini selalu berkembang karena memang kami tempatnya sedikit ya, kurang lebih 9 pedagang. Yang tidak mendapat tempat itu dia buat di rumah tapi dititipkan. Nah, dengan harapan nanti kalau selfie di sana, tempat wisata kita di sana, UMKM pun kita bangun di sana. Jadi ada Batu Lawang Corner. Kemudian sesuai dengan visi misi gubernur, kemudian wali kota termasuk visi-misi sebagai kepala desa tentang wisata. Alhamdulillah mungkin di Kota Banjar baru kita ya yang mempunyai wisata dengan hasil swadaya masyarakat. Kalau di selain ada yang memiliki wisata tetapi mereka sangat menaruh harapannya bantuan dari pemerintah. Kalau dari kami alhamdulillah wisata kami ini walaupun belum sempurna ya, ini belum atau tidak mendapat belum mendapat bantuan dari pemerintah pusat atau dari kota. Kebanyakan swadaya masyarakat. Contoh, kita pernah membangun jembatan gantung. Sisa material ini kita bawa ke tempat wisata. Masyarakat kami yang membuat wahana di sana dengan kemampuan yang ada, ngelas sendiri, dengan ide kreatif sendiri. Ya alhamdulillah sudah jadi wisata walaupun belum sempurna. Nah secara otomatis penyerapan tenaga kerja di sana sudah mulai. Karena apa? Sebelum saya jadi kepala desa itu pernah aktif. Dan selama saya pilkades adalah pemuda-pemudi di kami ini, khususnya di Pagar Batu, meminta kepada kami untuk membantu kelompok mereka mengaktifkan Ali selfie di sana. Tempat foto-foto, tempat santai. Ya alhamdulillah, kalau saya lihat hasil swadaya mereka, gotong royong mereka, kemudian keterlibatan pemerintah, berbagai macam elemen di sana ikut memikirkan itu. Berdasarkan laporan yang ada dari kelompok sadar wisata ini sehari bisa ya nyampe 1,5 juta ya. Padahal kita belum targetkan itu, karena memang belum memenuhi syarat mas. Jadi hanya seikhlasnya saja. Antisipasi ini dikatakan pungli, kita berupaya untuk menyelesaikan perdesnya. Soalnya mudah-mudahan bulan depan sudah selesai perdesnya ya. Jadi inovasi-inovasi yang ada di desa kami kurang lebih ada 16 desa. Itu bagian besar yang bisa sampaikan. Nanti boleh silahkan tanya atau ada di sana, kita sudah pang-pang ya. Dan 16 inovasi desa. Ya, yang banyaknya itu tidak yang uniknya ya, tidak dimiliki desa lain.
Kayak ada kalau kita ini di Desa Batu Lawang ketika ada masa kami terpapar COVID, kita sudah tidak lagi menggunakan anggaran negara. Nah, kenapa? Karena kita punya inovasi yang dikatakan Semar Bela Diri ya. Jadi sembako untuk isolasi mandiri. Jadi sumber anggarannya kita ngambil dari zakat perangkat. Awal saya dilantik jadi kepala desa, saya wajibkan seluruh perangkat desa itu wajib mengeluarkan zakatnya. Dari hasil itulah kita gunakan untuk sosial ya. Ketika masyarakat kami sakit, terpapar COVID, kita datangi dan kita berikan sembako. Jadi kita tidak menggunakan uang negara. Nah ini yang mungkin tidak ada ya tempat lain. Kalau seperti program yang biasa-biasa, itu sudah terbiasa ya, dan memang kita lakukan. Jadi banyak hal yang tidak bisa dilakukan oleh desa lain, tetapi kita bisa lakukan. Mungkin itu sebesar dan sebesar mas ya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti dilihat di papan pengumuman di sana, itu kita sudah pangpangkan agar masyarakat tahu. Siap. Sangat banyak sekali berarti ya Pak inovasi yang ada di Desa Batu Lawang ini. Mungkin ya, banyak lagi. Mungkin untuk kebijakan sendiri gitu yang kebijakan saya ya, kalau kebijakan itu terkadang tiba masa, tiba akal, yang kemudian kita adakan perubahan. Satu contoh, memang sudah ada gembar-gembar dari pemerintah pusat bahwasanya setiap kepala desa mempunyai kewenangan kebijakan, tetapi setelah saya pelajari bahwa kebijakan saya ini harus searah, kemudian harus mendapat restu dari BPD. Alhamdulillah BPD mempunyai inovasi yang memang di tempat lain mungkin tidak ada ya. Ada di situ jalin asmara. Nah, jalin asmara ini BPD selalu berkeliling bertemu dengan masyarakat, menyampaikan aspirasi masyarakat. Jadi apa yang diinginkan masyarakat itu melalui BPD kita bekerjasama, berkomunikasi dan kita kondisi sana. Satu contoh, saya ada arah kebijakan saya di sana ketika para petani kita kesulitan air saat itu. Kemudian petani kita dengan semangatnya kita lihat dan kita dukung. Saya pernah memberikan suatu bantuan angka sekitar 50 juta, tentunya seizin BPD ya. Saat itu petani kemungkinan besar gagal panen karena kesulitan air. Tetapi karena hasil dari jalin asmara BPD ini, termasuk ada BPD di kami itu perempuan Denver ya, menghadap kami bahwa kesejahteraan petani di bidang air yang pada akhirnya kita turun. Dan saat itu saya diizinkan BPD untuk membantu para petani. Saya berikan bantuan 50 juta tetapi dibayar setelah panen karena kita menggunakan duit negara. Ya alhamdulillah yang berdasarkan penelitian atau hasil prediksi dikatakan tidak mungkin panen, gagal ya. Tetapi dengan kebijakan kami yang diizinkan BPD kita berikan bantuan 50 juta biaya untuk pengisapan air dari sungai Citandoy ya, Ciseel, sehingga persawahan di sana itu terairi semua. Jadi alhamdulillah, jadi panen mereka, kemudian mereka mengembalikan uang negara tersebut. Nah inilah yang dikatakan bantuan untuk bencana ya di bidang 5. Jadi ketika saya melalui suatu kewenangan kebijakan karena situasi ternyata bermanfaat untuk masyarakat. Nah itu mungkin yang intinya kalau kami di sini harus sigap dengan apa yang terjadi di lingkungan kami. Itu mungkin. Yang saya amati Pak dari kebijakan Bapak atau inovasi mungkin masuknya dari segi atribut mungkin Pak, seperti atribut ya. Betul. Tentara-tentaraan gitu. Jadi kalau orang mengatakan latar belakang ya, orang mengatakan bahwa kepala desa Batu Lawang itu mantan militer katanya. Memang benar. Saya bersumber lahir dari militer, saya belum pensiun sebenarnya. Tapi karena pilkada sini bergiring atau mau saya dan saya terpilih jadi kepala desa, yang pada akhirnya saya pensiun dini. Latar belakang itulah yang baiknya saya ambil ya, tetapi tidak semua saya terapkan karena memang bukan peruntukannya atau mungkin belum sanggup untuk itu karena anak buah saya, semua staf saya itu kan bukan militer ya, jadi hanya sebagian saja sesuai dengan bobot dengan takaran yang ada. Salah satu contoh
saya terapkan disiplin bahwa di desa kami itu melayani masyarakat 24 jam. Kita sadari bahwa kita pelayan masyarakat. Dengan kita berpikir 24 jam ini tentunya di situ ada jam kerja, sedangkan jam kerja itu sampai sore ya, setelah asar sudah selesai jam kerja. Tetapi karena kita menyadari kita adalah pelayan masyarakat, sehingga saya perintahkan kasih ke pemerintahan diadakan piket. Jadi di Desa Batu Lawang itu piket ada ya sampai malam, ditambah dengan kekuatan dari Linmas, sehingga pelayanan masyarakat kita bisa melayani mereka 24 jam. Terkait masalah tribut, kita harus tahu jati diri bahwa kita adalah pelayan masyarakat yang berbeda dengan masyarakat lain. Mau tidak mau apapun yang terjadi, masalah identitas itu cenderung kepada kebanggaannya. Kalau kita masuk menjadi pemerintah desa, tentunya kita harus bangga dengan profesi tersebut. Adapun saya buat PDL, kita sesuaikan dengan kegiatan, Mas. Jadi tidak mungkin kan kalau perangkat desa saya piket dengan menggunakan baju training, dengan baju PDH. Kalau sudah di dunia piket itu pasti harus siap dengan apa yang terjadi. Satu contoh, dia harus bergerak keluar menemui masyarakat atau ketika ada masalah, sehingga tepat sekali menurut hemat saya ketika piket itu menggunakan PDL. Kemudian saat itu pula memang ada program TNMD ya, di mana keterlibatan pemerintah kita harus mengimbangi dengan apa yang dilakukan oleh jajaran TNI saat itu. Yang pada akhirnya saya dengan staf berpikir bahwa PDL itu sangat perlu pada saat kegiatan di luar, saat kegiatan latihan, saat kegiatan jaga. Karena kita kan suka latihan, Mas. Latihan, satu contoh pada saat latihan siaga bencana, mau tidak mau ya kita harus ikut. Maksud tujuan agar kita paham, tahu bagaimana kalau terjadi kebakaran, bagaimana kalau terjadi misalkan keributan dan lain sebagainya. Sigap. Sigap. Kalau kita pakai training atau PDH kan geraknya kurang. Itu menurut hemat saya. Dan alhamdulillah memang dirasa itu bermanfaat juga menurut saya ya. Dan ini juga mungkin tidak dimiliki sama desa lain. Nah, tetapi tentunya apa yang saya lakukan, pasti kita berkomunikasi dengan BPD. Alhamdulillah, itu bisa kita lihat bahwa itu merupakan ciri khas Desa Batu Lawang mungkin. Mungkin terima kasih Bapak atas pemaparan terkait inovasi dan kebijakan yang sangat khas gitu kan di Desa Batu Lawang ini. Oh iya, Mas, ada satu yang terlewatkan yang seolah ini titip pesan saya untuk adik-adik yang orang Batu Lawang, yang satu profesi dengan Mas yang masih menimba ilmu ya, dengan harapan ilmunya suatu saat bisa diterapkan di desa kami. Desa Batu Lawang ini perlu saya sampaikan sampai saat ini sudah ada 4 CP pribumi. Karena dulu saya pernah menyampaikan saya ingin pribumi berupaya berpikir bersama untuk memajukan desanya sendiri. Dengan harapan tentunya yang sudah sekolah-sekolah tinggi ini dengan ilmunya bisa bermanfaat di daerahnya. Karena saya yakin dan percaya ini adalah cikal bakal atau pengganti atau generasi. Jadi pemimpin-pemimpin di sini suatu saat akan punah. Nanti penggantinya adalah pribumi yang sekarang lagi menimba ilmu. Jadi sampai saat ini Desa Batu Lawang memiliki 4 CP pribumi. Dengan harapan semua pekerjaan apapun yang ada di desa ini pribumi lah yang memainkan. Saya yakin dan percaya Desa Batu Lawang akan cepat maju. Kemudian sumber daya manusia dan sumber daya alamnya sangat terlihat pesat. Boleh disebutkan Pak CV? Di sini ada CP Agung ya, putra pribumi juga, kemudian ada Hasna, ada Ben, kemudian ada Trimitra. Itu CP pribumi semua, Mas. Nah, jadi sampean bolehlah nanti suatu saat datang bahwa mereka adalah pribumi. Kecuali ada pembangunan fisik yang memang memerlukan tenaga ahli yang dimana 4 CP ini belum memenuhi persyaratan. Jadi untuk saat ini kami sebagai pemerintah desa, sebagai kepala desa sudah tidak kerepotan lagi mencari pihak ketiga. Ternyata pribumi luar biasa dan bisa berupaya membuktikan kepada saya, aku bisa. Jadi dengan harapan ke depan apapun yang terjadi di Desa Batu Lawang, pribumi lah yang menjadi pagarnya ya, menjadi generasi penerus bangsa. Itu mungkin. Tapi kan tentunya tidak bisa melupakan yang luar juga kan.
Dengan harapan kemampuan yang ada di luar ini bisa kita ambil ilmunya, kita serap ilmunya. Jadi belajar. Seperti itu, Mas.